Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mira Khairunisa dari D4 Alih Jenjang Terapi Gigi. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah Biostatistik. Untuk UTS kali ini saya akan melakukan menginput data pada aplikasi SPSS, merubah data numerik menjadi kategorik, menganalisis univariat numerik dan kategorik, membuat penjelasan dari hasil analisis univariat numerik dan kategorik, menguji normalitas data, dan membuat penjelasan dari hasil normalitas data. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama saya akan menginput data. Untuk menginput data ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara manual, yakni diketik secara langsung, ataupun secara otomatis. Untuk secara otomatisnya yakni klik file, klik import data, lalu klik Excel, klik data yang ingin dimasukkan, klik open, lalu menunggu beberapa saat. Lalu setelah muncul seperti ini, klik OK. Baik, kita atur ya untuk besar tabelnya, lalu kita lihat di variabel view-nya. Untuk desimalnya sudah 0, untuk measurement udah sesuai scale. Baik, untuk yang pertama kita akan merubah data numerik menjadi kategorik. Yang dimaksud data numerik ini ada OHIS dan pengetahuan. Ini masih berbentuk data numerik dan bisa diubah menjadi kategorik. Caranya yakni klik transform, recode into different variable, agar nanti hasilnya itu berbeda kolom dengan yang sebelumnya. Kita klik OHIS terlebih dahulu ya. OHIS kita namai kriteria OHIS. Labelnya kriteria OHIS. Klik change. Lalu untuk pengetahuan kita nama kriteria pengetahuan. Labelnya kriteria pengetahuan. Change. Lalu old and new values. Baik, kita untuk OHIS terlebih dahulu ya. Old and new values. Kita klik create. Untuk OHIS ini yakni 0 sampai 1,2 yakni 3, artinya baik. Selanjutnya 1,3 sampai 3,0 untuk valuation 2 artinya sedang. Selanjutnya 3,1 sampai 6,0 nilainya 1 artinya continue. Selanjutnya untuk pengetahuan old and new values sama seperti tadi. Untuk pengetahuan ini 1 sampai 10 itu 1 artinya kurang. Lalu untuk selanjutnya 11 sampai 20 yakni 2 artinya baik.
Klik oke. Oke. Lalu setelah itu kita ke variable view. Di sini sudah ada kriteria OIS yang kita maukan pada sini. Ini dulu kita maukan dulu. Lalu klik values. Harus diingat-ingat ya. Untuk satu itu tadi untuk OHIS yakni buruk. Untuk 2 yakni sedang. Untuk 3 yakni baik. Lalu untuk pengetahuan, 1 itu kurang, 2 itu baik. Kita ke data. Baik, di sini sudah berubah ya. Untuk OHIS 1 yakni baik, untuk pengetahuan 5 yakni kurang, sudah sesuai dengan kriteria yang tadi masukkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisis univariat numerik dan kategori. Untuk numeriknya kita dilihat dari umur ya, untuk kategorinya dari OS dan pengetahuan. Untuk caranya klik analyze, descriptive statistik, klik frequency. Di sini ada umur, ada OHIS, ada pengetahuan. Kita mencari apa boleh sih, misal mencari standar deviation, maksimum, variasi, median, bebas gitu. Sesuai yang kita cari. Klik continue. Oke. Baik, di sini sudah tertampil ya. Untuk datanya tidak ada yang missing alias tidak ada yang hilang. Di sini 50 semuanya. Nah, selanjutnya untuk OHIS-nya di sini sudah ada persentasenya. Untuk pengetahuan di sini sudah ada persentasenya. Selanjutnya untuk kategorinya di sini belum muncul ya. Klik analyze, description, ini yang chart. Klik. Oh iya, mohon maaf. Kriteria OHIS, kriteria pengetahuan. Lalu di persentase. Oke. Nah, untuk di sini untuk analisis kategorinya sudah ada ya. Untuk kriteria OHIS dan pengetahuan. Nah, ada kriteria OHIS-nya baik, buruk, sedang, ada kurang baik, ada baik. Sudah muncul ya. Baik, untuk pertama kita akan masukkan analisis univariat numerik terlebih dahulu, yakni dari
dari umur. Ya, di sini kita klik copy saja. Di sini analisis data. Oke. Baik, untuk tabel sampel berdasarkan umur. Untuk minimum umurnya yakni 23 tahun. Untuk maksimum umurnya yakni 65 tahun. Lalu untuk rata-rata umurnya yakni 43 tahun. Adapun untuk standar defisiensinya yakni 12,39. Kita bulatkan saja 12,4. Baik, untuk intinya tabel 4.1 menunjukkan rata-rata umur sampel yakni 43 tahun dengan umur minimum 23 tahun dan umur maksimum 65 tahun. Standar defisiensi yang diperoleh yakni 12,4. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasukkan data analisis data kategori dari kriteria nilai OHI. Untuk kriteria nilai OHI-nya, nih ya, kita copy terlebih dahulu. Baik, di sini untuk kriteria OHIS untuk kategori baik itu frekuensinya jumlahnya yakni 7, untuk sedang yakni 28, lalu untuk buruk yakni 15. Untuk persentasenya, untuk baik itu 14%, untuk sedang itu 28%, untuk buruk itu 15. Mohon maaf 30. Mohon maaf ada agak keliru. Maksud saya untuk
persentase baik 14%, untuk persentase sedang 56%, untuk persentase buruk 30%. Untuk totalnya ini 50. Untuk ini totalnya yakni 100. Baik, selanjutnya tabel 4.2 menunjukkan kriteria OHIS OHS baik jumlah kriteria OHIS baik menunjukkan kriteria OHIS pada sampel berdasarkan kriteria baik sebanyak 7 orang (14%). Kriteria sedang sebanyak 28 orang (56%). Buruk kriteria buruk 15 orang yakni 30%. Baik, untuk selanjutnya kriteria pengetahuan. Kita klik output terlebih dahulu. Di sini ada kriteria pengetahuan. Ada kurang baik dan baik, ada 2 kriteria ya. Untuk frekuensinya ini kurang ada 26, baik ada 24. Kita copy terlebih dahulu. Baik, untuk frekuensi kriteria kurang, kategori kurang ada 26 dengan persentase 52%. Untuk kriteria baik ada 24 orang dengan persentase 48%. Totalnya ini 10 dan ini 100. Tabel 4.3 ya. 4.3 menunjukkan kriteria pengetahuan pada sampel berdasarkan kriteria
kriteria pengetahuan kurang berdasarkan sebanyak 26 orang, yakni 52%. Dan kriteria baik sebanyak 24 orang, yakni 48%. Loading 48%. Baik, selanjutnya setelah ini telah dijabarkan, selanjutnya kita akan menguji normalitas data. Kita kembali ke data. Untuk cara uji normalitas data, klik Analyze, klik Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Dependent list-nya ada OHIS, ada pengetahuan. Ini contoh salah ya. Nah, ke dependent list ada OHIS, ada pengetahuan. Selanjutnya kita klik plot. Klik normality plot with test. Klik continue. Klik OK. Nah, di sini untuk test of normality kita itu memiliki sampel 50. Nah, untuk sampel 50 itu yakni menggunakan Shapiro Wheel karena sampelnya pas 50. Jadi untuk yang Shapiro Wheel itu sama dengan atau kurang dari 50. Untuk yang menggunakan Kolmogorov ini yakni lebih dari 50. Maka kita menggunakan Shapiro Wheel. Untuk ini p-value-nya atau segitutelnya 0,00, lalu untuk OHIS-nya, lalu untuk pengetahuannya yakni 0,160. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Nah, untuk apa sih uji normalitas data ini? Nah, uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang nantinya akan untuk menentukan data itu diuji dengan uji apa? Apakah diuji dengan uji parametrik kalau datanya terdistribusi normal atau non-parametrik untuk data yang tidak berdistribusi normal. Baik, untuk hasilnya kita masukkan saja ya. Nah, untuk uji normalitas data. Untuk jumlahnya yakni 50. Nilainya segitutelnya yakni untuk OHIS 0,00. Ini 0,1
30. Nah, baik. Di sini baik, di sini datanya itu untuk OHIS itu menunjukkan tidak normal karena p-value-nya kurang dari 0,05. Di sini untuk pengetahuannya sama, tidak normal. Dikarenakan, mohon maaf, di sini untuk OHIS-nya itu tidak normal. Kalau secara kasat mata ya, untuk pengetahuannya itu normal. Namun untuk di sini itu karena uji normalitas data, maka kalau misal satu normal, satu tidak normal, maka data tersebut menjadi tidak normal. Kalau data bisa dikatakan normal kalau hasilnya itu kalau hasilnya p value-nya itu normal dua-duanya. Maka dapat disimpulkan tabel tabel 4.4 menunjukkan bahwa p-value bahwa p-value atau nilai p-value nilai si OHIS kurang dari 0,05 dan nilai pengetahuan lebih dari 0,05. Maka data tidak terdistribusi normal karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Ya, baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.